Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iwan Hidayat di channel Rumah Institut. Pada kesempatan hari ini tentunya saya bersama tokoh nasional tentunya. Kebetulan beliau adalah salah satu asisten profesor dan juga wakil direktur Universitas Nasional, disingkat UNAS. Tentunya beliau juga beraktivitas menjadi dosen kampus. Tentunya ini saya panggil siapa? Abang aja. Abang aja. Oke, abang aja. Tentunya sekarang Prof, Bicara apa nih? Bicara apa nih? tentunya ini sekarang melihat situasi kondisi Indonesia pada hari ini sangat menarik, apalagi sudah menjelang pemilu 2024. Tentunya ini harus ada semacam bagaimana etika komunikasi politik yang harus dibangun di tataran elit maupun sampai ke bawah, yaitu masyarakat yang paling bawah. Nah, tentunya bagaimana kan Prof sebagai pakar komunikasi politik Islam, tentunya kan sebagai akademisi mempunyai cara pandang. Tentunya bagaimana abang selaku profesor memandang hal demikian itu dalam pemilu 2024. Nah, tentunya bagaimana kira-kira sikap etika komunikasi politik yang harus kita bangun. Terima kasih, Saudara Irwani. Kita bisa ketemu ya, untuk bincang-bincang hal yang bermanfaat ya, berkaitan dengan Indonesia, masa depan Indonesia, membangun demokrasi di Indonesia ya, terutama sekali pemilu tahun 2024. Ini merupakan pemilu yang ke-8 ya, yang ke-8. Kalau usia Indonesia sudah 70 tahun itu berarti ibarat usia manusia sudah cukup matang, sudah cukup maturity, sudah cukup dewasa. Itu dewasa dalam berpolitik, dewasa dalam berdemokrasi, dewasa dalam membangun negeri ini. Bagaimana negeri ini dibangun sebagaimana tujuan daripada negeri ini dibangun, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur. Dan kita memiliki landasan filosofis yang cukup kokoh, yaitu Pancasila sebagai filosofis kita. Kita tahu dalam Pancasila itu ada 5 sila yang penting menjadi landasan berpikir kita, bertindak, bertingkah laku ya, di berbagai aspek kehidupan. Yaitu landasan pertama itu kan disebut dengan sila keadilan manusia. Itu artinya masyarakat Indonesia itu masyarakat yang religius, masyarakat yang menyadari betul bahwa negeri ini dibangun itu bukan semata-mata hasil keringat darah perjuangan para pahlawan, tapi kita mengakui ini juga berkat rahmat dan ridha Allah. Saya kira kita masyarakat yang agamis. Yang kedua, kita tahu sila ketemu di kemanusiaan yang adil dan beradab. Di kemanusiaan adil dan beradab itu menunjukkan kata-kata beradab itu adab ya. Itu berkaitan dengan etika yang akan kita bicarakan dalam ini. Etika dalam bernegara, berpolitik, berekonomi, bermasyarakat, berumah tangga ya, dan berkomunikasi, termasuk komunikasi politik. Kemudian kita punya semangat guyup, gotong royong. Kemudian sila ketiga persatuan Indonesia. Kenapa ada kata-kata persatuan? Kemudian ada dimensi guyup dari guyup, karena masyarakat kita ini masyarakat yang maju berpikir. Jadi spirit guyup itu dia akan merekatkan persatuan Indonesia. Dan keempat, kemudian kita punya etika politik yang sangat mulia, yaitu sila keempat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, musyawarah yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Dan yang kelima itu verifikasi dari kebersamaan kita, rasa hidup kita. Guyup itu kita persembahkan untuk semua masyarakat Indonesia, keadilan sosial pada seluruh rakyat Indonesia. Semua rakyat Indonesia harus merasakan keberhasilan negara ini,
pembangunan negara ini dan merasakan kesejahteraan tanpa membedakan agama, suku, ras, golongan. Berbicara etika itu kan satu norma, satu aturan yang bisa saja dia tidak tertulis tapi merupakan konsekuensi, bisa juga dia tertulis menjadi hukum positif, ya. Nah, ruang etika itu kan luas. Etika bicara tentang kepantasan dan ketidakpantasan, boleh dan tidak boleh, baik dan buruk, selalu bicara. Etika juga mengajarkan kita untuk menghormati nilai-nilai yang tinggi di masyarakat, seperti tepuk seliro, ya. Kemudian ada pasor, ya. Guyur, gotong royong, gitu ya. Itu bagian dari nilai-nilai yang tumbuh hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia, dan itu menjadi salah satu keunikan bangsa kita. Nah, semangat kebersamaan, semangat dulu, tepuk soliro, ada pasok, itu menghargai pandangan orang lain, tidak hanya menghargai pandangan diri sendiri, tidak hanya dalam konteks kehidupan sosial, tidak hanya dalam konteks berkomunikasi dalam kehidupan sosial, tapi juga dalam komunikasi politik, dalam komunikasi budaya, dalam komunikasi kita melaksanakan perintah agama. Sehingga dalam ajaran agama ada yang disebut dengan akhlak. Atau itu akhlak juga tidak hanya dalam konteks akhlak antara individu dengan individu, atau akhlak dalam membangun kehidupan yang muda dengan yang tua dalam membanggakan masyarakat, tapi termasuk akhlak politik. Ini penting sekali. Ini menjadi landasan kita dalam membangun, memperkuat budaya demokrasi. Jadi etika itu, etika dalam berkomunikasi, etika dalam membangun komunikasi politik itu bagian penting dalam membangun budaya demokrasi di negeri kita yang berdasarkan falsafah Pancasila. Tentunya ini sangat menarik. Artinya kan tadi kan berbicara semacam gambaran umum dan etika itu sendiri. Apalagi kan ini sudah menjelang penghujung tahun 2020. Tentunya ini pasti ada semacam artinya permusuhan di bawah. Nah ini tentu yang harus kita sosialisasikan ke bawah. Artinya tidak perlu jotos istilahnya kasarnya. Nah tentunya ini yang perlu kita pahamkan dan sosialisasikan kepada masyarakat. Dan bagaimana untuk menghilangkan budaya hal-hal seperti itu kepada masyarakat? Ya, ini menarik ya pertanyaan Anda. Memang problematika yang muncul di tengah masyarakat kita itu sebenarnya kan sudah melaksanakan pemilu itu sudah banyak, sudah belasan ya. Kalau dimulai dari pemilu tahun 55, pemilu pada zaman Orde Baru 7 kali ya, 8 kali, kita pemilu pada masa reformasi ya. Pemilu pada masa reformasi kan tahun 99, 2004, 2009, kemudian 2014, 2019, 5. Jadi kalau digabungkan 8 tambah 5 lebih kurang 13 kali ya, pemilu sekali. Artinya pemilu tahun 2024 itu pemilu ke-14. Tapi kita mengakui masih banyak persoalan problematika yang dihadapi bangsa Indonesia ketika membangun demokrasi. Ketika melaksanakan pemilu, yang kita lihat adalah bahwa perbedaan dalam sikap kita masih berpengaruh dengan satu sikap yang emosional kontradiktif. Apa dimaksud dengan emosional kontradiktif? Perbedaan itu sering kita pertajam, padahal perbedaan itu adalah hasanah. Ketika dalam pemilu itu
ada kelompok kubu yang mendukung si A, kelompok kubu yang mendukung si B, terjadi perbedaan, itu sesuatu yang wajar sebenarnya perbedaan itu. Ya kalau tidak ada perbedaan ya lantas apa yang bisa kita lihat ya, untuk membandingkan misalkan calon presiden salah satu dengan presiden yang lain ya, itu akan kita lihat apa perbedaannya baik dari visinya, misinya, programnya, kegiatannya ya, gagasan-gagasan dalam mengimplementasikan untuk membangun Indonesia lebih baik itu tentu memiliki keunikan yang masing-masing, kekuatan politik ya. Akan tetapi etika politik, etika berkomunikasi dalam berpolitik itu tentu mengajarkan bagaimana perbedaan itu menghasilkan satu pendidikan politik dalam membangun demokrasi itu, pendidikan politik yang beradab. Yang beradab itu apa? Yang beradab itu adalah satu etika komunikasi politik yang bersifat rasional dan edukasi ya. Jadi pemilu itu tidak semata-mata bicara tentang kekuasaan, bagaimana merebut dan mempertahankan kekuasaan, bagaimana dalam berkompetisi dalam kekuasaan di tingkat kehidupan negara, tapi juga demokrasi itu harus mengimplementasikan, memperkuat dimensi edukasi, memberikan pendidikan kepada siapa? Ke semua lapisan masyarakat, tidak hanya kepada rakyat, tapi juga kepada partai, kepada fungsionaris partai, kepada elit partai, sampai kepada pejabat dan calon-calon yang akan tampil berkompetisi dalam pemilihan. Itu harus dibangun, dipahami sebagai satu wahana untuk memperkuat pendidikan politik selain berkompetisi. Yang seperti apa yang berada itu? Yang rasional edukatif, bukan emosional konfrontatif, bukan emosional kontraproduktif, tapi emosional yang konstruktif, yang edukatif, sehingga nanti akan terbangun satu semangat demokrasi bahwa perbedaan itu tidak menjadikan kita bermusuhan. Perbedaan itu lebih kepada bagaimana kita memilih dan memilah yang terbaik bagi kepentingan masa depan Indonesia itu. Nah, tentunya ini sangat menarik, apalagi ketika bicara tadi tentang etika politik dan bahkan sampai ketika menjelang di hari H. Tentu ini perbedaan yang sangat kental di bawah masyarakat itu sendiri. Nah, artinya yang ketiga yang saya inginkan adalah bagaimana kira-kira strategi pendidikan politik yang sungguh yang harus kita berikan kepada masyarakat. Ada pertanyaan yang sangat bagus. Tadi kita bicara konsep etika komunikasi, kemudian problematika, sekarang solusi. Nah, fakta yang kita saksikan di lapangan masyarakat kan ada besar sekarang masih terjadi pembelahan, sisa-sisa dari proses politik sebelumnya itu kenyataan. Tapi itu kita harus belajar dari kesalahan kekurangan yang masalah. Di mana titik pangkalnya ini pembelahan itu terus masih berlangsung. Bagaimana kita mengatasinya? Saya melihat ini budaya politik kita kan budaya politik paternalis, budaya politik kebapakan. Artinya figur, tokoh, pejabat, pemimpin itu menjadi penting sebagai lokomotif untuk melakukan perubahan, untuk melakukan restorasi, untuk melakukan satu pencerahan. Nah, kalau kita ingin membangun etika komunikasi politik yang dapat memperkuat demokrasi, membangun pemilu yang sehat dan dinamis, membangun bangsa Indonesia yang lebih baik di masa depan, maka mengatasi solusi untuk bagaimana semakin menyempitkan perbedaan itu, bagaimana kemudian semakin menurunkan tensi ketegangan dan pemberantasan,
maka yang utama adalah para pemimpin harus memberikan keteladanan. Bagaimana berkomunikasi politik yang baik itu, bagaimana membangun komunikasi politik demokrasi yang sehat itu, yang dinamis itu, bagaimana membangun etika komunikasi politik yang bermuatan edukasi tadi beradaptasi. Jadi tidak hanya semata-mata aturan pemilu yang harus dirumuskan, ya. Tidak hanya semata-mata aturan-aturan yang lebih teknis implementatif yang dikeluarkan KPU sebagai sebuah tolak ukur untuk membangun demokrasi yang lebih maju dan beradab, tapi diperlukan keteladanan. Nah, ini persoalan keteladanan ini penting. Siapa yang punya keteladanan itu? Para pemimpin, para pejabat politik, pejabat negara, pemimpin partai, fungsionaris partai, tokoh masyarakat. Kalau ini bergerak bersama, maka dengan sendirinya rakyat kita, masyarakat kita pun akan terbangun sikap politik dan cara berpikir politik itu, yaitu membangun etika komunikasi politik yang santun, yang beradab, yang mengedepankan gagasan-gagasan yang besar, gagasan-gagasan yang genuine, yang segar gitu ya. Dan kemudian menghargai adanya perbedaan itu. Perbedaan itu kan soal yang biasa. Tapi bagaimana kita di tengah perbedaan itu kita ambil hal yang terbaik bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Ini kan tadi yang terakhir, ini kan yang terakhir. Nah, sekarang ini dari yang terakhir untuk yang terakhir. Ya. Tadi yang terakhir, sekarang dari yang terakhir untuk yang terakhir. Dari yang terakhir untuk yang terakhir ini apa? Mungkin ada semacam closing statement dari apa? Ya. Untuk gambaran ini apa yang kita bahas. Closing statement saya begini, ayo pembelahan politik, pembelahan sosial, kita menunjukkan kekerasan ini harus kita tinggalkan. Kita song-song masa depan Indonesia melalui pemilu tahun 2024 itu pemilu yang membangun etika komunikasi politik yang beradab. Seperti apa beradab itu? Yang rasional edukatif, yang konstruktif, bukan yang emosional kontradiktif, bukan emosional yang bersifat diskutif, tetapi rasional edukatif. Itu diperlukan satu kesadaran bersama, baik dari masyarakat, dari rakyat, person to person, maupun dalam bentuk kolektif, sampai pada tingkat kesadaran yang muncul di dalam institusi partai politik, di dalam dunia parlemen, di dalam dunia pemerintah, terutama para elit-elit politik dan pejabat politik. Saya yakin itu, kalau ada sebuah kesadaran bersama, kesadaran kolektif, insya Allah pemilu 2024 nanti akan membangun satu pencerahan politik, komunikasi politik yang baik, yang bisa memberikan kemaslahatan bagi masa depan rakyat dan bangsa Indonesia. Ya, saya tentunya apa sudah menyampaikan closing statement, tentunya perlu kita ketahui bersama bahwa channel Umat Institute ini adalah salah satu channel media untuk selalu memberikan inspirasi dan memberikan kesehatan berpikir tentunya. Jadi tentunya kita menghadirkan Umat Institute untuk bagaimana mengenal lebih proaktif dan kreatif masa depan Indonesia itu sendiri. Tentunya saya ucapkan terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya. Tentunya ini sangat luar biasa. Sama-sama terima kasih. Tentunya saya mengucapkan terima kasih dari Rumah Institut ini sudah berbagi tentang pengetahuan dan kami bisa berbagi kembali. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera.